Puji Tuhan, hari ini saya kembali menjadi berkat buat saudara dimanapun saudara berada. Saya Pastor Afro Marbun. Siapa namanya? Jules. Jules. Hari ini kita akan dengarkan kesaksian yang dahsyat dengan Jules, bagaimana tangan Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara menyerah, saudara divonis sesuatu yang mungkin saudara bilang nggak mungkin bisa hidup dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa Tuhan itu masih ada. Dia hidup, dia pembuat mujizat yang luar biasa. Shalom. Jules ya? Iya, Jules, boleh kenalin namanya yang sebenarnya dan seasli-aslinya? Nama saya Jules Morboni Baboy. Aslinya dari mana, Jules? Aslinya dari Poso. Poso ya? Iya. Sekarang sudah belum menikah ya, Jules? Belum. Puji Tuhan. Nah, Jules, bagaimana? Kan Pak Pendeta juga supaya juga, kan di luar sana banyak orang yang sakit. Ya. Banyak orang yang lain putus asa, ya kan? Iya. Saya mau Jules cerita, apa dulu yang Jules alami sebelumnya? Dengar-dengar Jules pernah mengalami sakit sampai mengalami mujizat Tuhan. Apa pertama awalnya? Awal yang saya rasa pusing. Oh, Pusing, itu sakit apa? kepala. Waktu itu SMP, SMA? Sudah berapa tahun SMA kelar. SMA ya. Iya. Terus Jules kalau awalnya mulai pusing begitu? Tahun 2017. 2017. Tengah Hah? rasanya. Terus Jules rasakan pusing begitu? Iya. Terus Pusing, sakit kepala. sakit kepala, terus Dibawa. kalau jalan gimana? Miring gitu? Iya, dibawa ke dokter periksa. Pertama masuk di rumah sakit Bangkara. Di daerah mana itu? Di rumah sakit polisi daerah Di Palu atau di Poso? Di Palu, Palu. Oh, di Palu. Jadi ada keluarga yang bawa kamu ke sana untuk Iya. cek Iya. kenapa pusing gitu. ya. Ya, terus tapi kamu jalan agak miring begitu ya? Sebelumnya belum. Sebelumnya belum ya. Iya. Terus berapa lama prosesnya? Ada 1 bulan, 2 bulan? Proses penyembuhan Belum. Sakitnya dari awal sampai akhirnya jalan kau miring. Ada tahunan nggak? awal saya rasa tidak sampai tahunan. Oh, gitu ya? Iya. Nah, akhirnya kamu dibawa ke rumah sakit apa namanya? Pertama dibawa rumah sakit Bayangkara. Bayangkara di Palu. Iya, Pak. Lalu hasilnya apa? Belum diagnosa pertama dibilang ada virus di otak. Ada virus di otak, tapi belum ketemu penyakitnya apa? Belum. Belum. Nah, terus Kedua rumah sakit Anutapura. itu daerah mana? Di daerah Palu juga? Palu juga. Anutapura. Anutapura. Jadi itu daerah Palu. Jadi cek pertama mereka temukan ada virus, dan yang kedua ini apa hasilnya? Yang kedua dibilang ada benjolan di dalam Di mana? otak. Bagian belakang, tengah, atau seperti apa? Katanya masih diagnosanya, mereka di-scan-kan, bilang ada benjolan serupa tumor. Berupa tumor? Iya. Oh, tapi selama mulai pemeriksaan itu Jules sudah mulai ada rasa terus pusing terus, sakit kepala. Iya. Rasanya bagaimana? Kalau lihat ke samping, samping ini harus ikut badan. Oh, jadi pengaruh ke badan juga ya? Iya. Nah, setelah 2 kali proses, apa yang terjadi? Pergi lagi cek Langsung dibuat surat rujukan di Makassar. ke Makassar. Nah, waktu disuruh rujukan ke Makassar, Ya. apa yang hasilnya? Sampai di Makassar di MRI. Oh, di MRI. Ya. Terus? Dibilang ada tumor di spon otak. Jadi memang benar. Ya. Setelah di MRI dan memang kelihatan ya? Ada. Di sisi mana kelihatannya? Di spon otak yang paling dalam. Besar atau kecil? Sebesar kelereng katanya. Luar biasa ya. Iya. Nah, itu mengganggu dong ya. Ya. Nah, setelah di MRI, apa kata dokter? Katanya kalau ada dokter yang berani operasi, Kalau ada dokter yang berani operasi, jadi kelinci percobaan. oh, kamu jadi dianggap kelinci percobaan karena itu penyakit langka. Karena tidak ada dokter yang berani operasi di tempatnya itu letaknya. Loh, begitu. Jadi kamu disarani ngapain? Kalau memang begitu? Awalnya disaranin kemo. Oh, untuk ngancurin. Tapi kan belum ada kepastian itu kanker atau tidak, hanya kan sekedar tumor. Katanya
tumor di Tumor? di jalurnya itu jalur pernapasan Oh. situ di otak, spon otak, jalur pernapasan. Katanya begitu. Dan dokter Jadi harus jalan keluar kemo. kemo. Karena tidak ada satupun orang yang berani kalau operasi itu ya. Iya. Nah terus gimana selanjutnya? Selanjutnya balik ke Palu, Ke Palu? katanya harus periksa lagi Ke ke dokter Makassar balik lagi? di dokter Ke di sini? Palu. Nah Ya. terus kamu pergi? Nggak pernah. Kenapa? Percaya saja sama kuasa Tuhan. Nah, adakah orang yang pernah memberikan kamu nasihat sampai-sampai kamu nggak memutuskan untuk tidak pergi ke dokter? Kenapa kamu senekat itu? Karena saya sudah dengar dari sekolah minggu. Ah. Tapi ngomong-ngomong, karena kau putus asa makanya kau nggak pergi lagi atau gimana? Tidak. Kalau Tidak, untuk putus asa, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Oh ya, kamu yakin itu? Yakin. Terus kamu apa yang mungkin ada orang nggak yang ngasih kamu motivasi? Enggak. Masa pasti ada dong. Percaya saja sama Percaya Tuhan. saya aja. Tapi kamu ada saran nggak dari Pak Gembala, contohnya untuk doa pagi, untuk mesbah doa dan sebagainya? Ada rajin doa. Pagi-pagi. Iya. Kamu yakin ada kuasa di dalam doa itu? Yakin. Jadi setelah divonis, dokter bilang kalau ada orang yang berani operasi tumor itu hebat kata dia gitu kan? Kamu kan pulang dong. Katanya jadi kelinci percobaan. Jadi kelinci percobaan. Karena memang nggak ada orang satupun dokter yang berani ya. Ya, Nah lalu kamu putuskan pulang, keluarga tahu ya? Tahu. tahu. Keluarga juga tidak ada yang Jadi berani. kamu nggak pulang ke rumah? Nggak, pulang Kamu di pulang kemana? sini. Di sini. Sini mana di sini? Di Pastori, Ini namanya gereja. gereja. Iya. Ya, jadi kamu ada kembali ke gereja GPD Pedati ya di Sulawesi Tengah. Saudara yang kasih, waktu dokter memutuskan untuk di kemo karena tidak ada satupun orang dokter, satu orang pun Bapak Ibu yang berani kooperasi kecuali dia mau, maka dia akan dianggap sebagai kelinci percobaan. Iya. Tetapi siapa namanya? Jules memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan. Perhatikan ini, datang ke rumah Tuhan. Seorang hamba Tuhan, gembala di tempat ini menyarankan beliau untuk tetap membangun relasi, mesbah doa setiap pagi ya. Iya. Kamu mau ngerjainnya? Mau. Kenapa? Apa alasannya kamu sampai mau ikut doa pagi? Karena cinta Tuhan. Oh gitu ya? Kamu yakin Tuhan sembuhkan kamu? Yakin. Nah setelah kamu setia doa pagi, apa yang kamu mulai rasakan? Sedikit-sedikit ada pemulihan saya rasa di tubuh saya. Apa contohnya? Mulai bisa lihat ke samping, Gitu ya? mulai sedikit-sedikit bisa lihat ke samping. Mulai lihat bisa samping, kamu nggak udah mulai lama-lama udah Tanpa kayak ikut pusing? badan. Hah? Biasa kan lihat ke samping harus ikut dengan badan, tapi ini mulai lihat ke samping nggak ikut dengan badan. Oh ini sekarang kamu udah mulai bisa pada saat itu. Berapa lama prosesnya? Setahun? Pemulihan kesembuhan? Lumayan panjang juga sih. Ada setahun, 2 tahun? Lebih kan? Lebih ya, tapi kamu percaya sama Percaya. pertolongan Tuhan? Iya. Tetap setia tiap pagi doa pagi? Iya. Tetap setia? Harus. Iya. Kamu nggak putus asa? Tidak. Kamu yakin Tuhan tolong? Pasti. Puji Tuhan ya. Jadi kamu sangat merasakan nggak betapa dahsyatnya mesbah doa pagi? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kamu nggak salah dong nasihat Pak Gembala untuk ikut doa pagi toh? Iya. Sekarang kamu sudah rasa bagaimana? Sudah mulai rasa baikan. Intinya nggak lagi pusing, Ya. nggak lagi sakit kalau lihat kiri kanan. Iya. Tidak. Dulu kayak robot lihat Oh kiri gitu ya. kanan. Iya. Sekarang coba. Haleluya. Nah, saudara-saudara bisa menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa doa. Iya betul Jules ya. Iya. Kamu saranin apa bagi mereka yang mungkin lagi sakit? Apa yang kamu kasih saran? Intinya semakin mendekat dengan Tuhan, jangan Dekat. menjauh. Walaupun kita merasa kadang-kadang jauh, kita merasa kadang-kadang akan menjauh dari Tuhan, berusaha supaya mendekat dengan Tuhan. Percaya kuasa itu cepat atau lambat pasti. Haleluya. Saudara yang kasih, hari ini saya dari Palu. Kita sedang berada di gereja GPD Pedati, Sulawesi Tengah. Saya mengalami begitu banyak
perjalanan Injil dan setiap kota. Dan hari ini saya sangat kagum dengan karya Tuhan karena saya selalu melakukan mesbah doa pagi. Tapi hari ini saya dikuatkan lagi betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa di dalam doa dan pujian penyembahan. Betul ya Jules ya? Iya. Hari ini Jules ada di sini, ini bukan karena kekuatan dan gagah. Dokter sudah menolak, tapi kita bisa lihat hari ini Jules bisa sehat, miring. Tadi dia nggak bisa lihat, kalau lihat seperti robot katanya. Tapi sekarang saudara perhatikan tadi, tangan Tuhan yang hebat sudah mengerjakan. Dan semua bukti-bukti rumah sakit ada ya? Ada. Dahsyat. Hasil MRI Semua ada. ada. Jadi saudara, ini sebuah fakta yang menyatakan bahwa dia benar-benar ada, bukan rekayasa. Tapi ada bukti dari rumah sakit, MRI, benjolan dan sebagainya. Dan hari ini kita, saudara, menyaksikan tayangan ini. Mungkin engkau sedang sakit, ya, engkau sedang kanker, jantung, apa saja. Tapi Yesus itu berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Tangan Tuhan terbentang begitu luas di kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Percaya ya, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saudara, jangan pernah putus asa. Jules dengan sabar, setia, tiap pagi datang menghadap Tuhan. Saudara tahu ada seorang perempuan Hana yang tiap hari setia datang ke rumah Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Dia ingin mengecap memiliki seorang anak. Allah itu sangat menyukai kesetiaan kita. Percayalah, indah pada waktunya. Doa saya Pastor Afro Marbun, Jules. Nah, dia masih malu-malu, tapi lihat betapa gantengnya dia. Karena sekarang dia setelah menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Karena apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Doa saya buat kita semua, tetap semangat, masih ada mujizat Tuhan. Shalom. God bless you.